Oke, kita mulai ke materi kedua teman-teman, yaitu adalah trend analysis explain ya. Jadi saya di sini pengen menjelaskan fungsi dari kita memahami trend analysis itu untuk apa teman-teman. Jadi market itu bergerak berdasarkan tren. Orang-orang cenderung kemana itu kelihatan Pak ya. Bahasa gampangnya kalau kita ngelihat sosmed sekarang trennya apa? Sekarang trennya Squid Game gitu kan. Jadi kita sering lihat lagu-lagu Squid Game, kita sering lihat cuplikan-cuplikan film Squid Game di sosmed. Kemudian di sosmed apalagi yang lagi tren sekarang? Trump, koin Trump itu koin yang lagi tren. Jadi apapun di dunia ini itu berdasarkan tren teman, berdasarkan kecenderungan orang memilih apa. Nah market itu juga sama teman-teman. Jadi kalau kita mau trading Pak, kita harus sanggup mengikuti koin yang arahnya benar, biar nanti transaksi kita juga banyak benernya. Dan maka saya pengen teman-teman di sini mempelajari bagaimana cara membaca trend analisis ini sehingga kemungkinan analisa teman-teman banyak benernya karena teman-teman follow the trend, karena teman-teman mengikuti trennya. Nah, cara mengetahui pergerakan tren yang tepat agar tercipta decision yang tepat inilah nanti teman-teman bisa naik banyak benernya, turun banyak benernya, atau tidak membuat keputusan sama sekali. Jadi teman-teman, di dalam market itu hanya ada 3 kecenderungan pergerakan harga. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan dulu definisi dari trend analysis teman-teman. Trend analysis adalah kegiatan menganalisa pergerakan tren pada market dengan kecenderungan naik, turun, atau sideways. Trader wajib mengetahui bagaimana cara menganalisa pergerakan tren, apakah market sedang cenderung naik, turun, atau sideways. Kita di sini harus bisa melihat Pak secara data dia itu kuat naik atau kuat turun teman-teman. Kalau dia kuat naik kita jangan sell, kalau dia kuat turun kita jangan buy. Jadi kita taati data yang ada. Bahasa gampangnya teman-teman, kalau teman pengen laris manis jualan, teman-teman coba lihat trennya sekarang apa. Misal sekarang trennya jualan telur gulung di CFD gitu ya, teman ikutan jualan telur gulung Pak, nanti saya yakin orang akan banyak yang beli telur gulungnya juga karena orang-orang lagi pada minat telur gulung pas lagi CFD-an minggu-minggu. Sama di TikTok sekarang trennya apa? Oh trennya eh, jualan apa mobil, misal teman ikutan jualan mobil, nanti teman akan dapat lakunya, dapat penjualannya dengan baik. Sama market teman-teman, marketnya sekarang apa? Kuat naik, teman-teman ikutin naik. Marketnya kuat turun, teman ikutin turun. Ini terdengar simpel banget teman-teman, sangat simpel, tapi banyak yang gagal di sini. Kenapa banyak yang gagal teman-teman? Karena mereka menyepelekan yang namanya tren teman-teman. Ya, tren itu terjadi untuk membantu kita melihat ya, kita harus make money, kita harus buy, atau kita harus make money, kita harus sell. Ya, jadi saya harapkan teman-teman di sini harus semuanya nanti bisa membaca apakah dia cenderung naik atau dia cenderung turun atau dia cenderung sideways. Trend analisis teman-teman ya, ada 3 jenis kecenderungan pergerakan market, yaitu hanya ada bullish, uptrend atau naik, kemudian ada bearish atau downtrend atau turun, dan ada sideways atau konsolidasi atau bergerak di situ-situ aja. Jadi market itu hanya ada 3 pergerakan ini teman-teman ya. Mau teman-teman scalper, mau teman intraday trader, mau teman swing trader, dari ketiga jenis trader ini teman-teman hanya ada 3 pergerakan ini. Nah, masing-masing dari teman-teman harus bisa membaca pergerakannya sehingga keputusan teman-teman nanti di market banyak benernya. Kita akan ajarkan teman-teman bagaimana cara membaca market yang bullish by data ya, bearish by data, dan sideways by data. Jadi bukan hanya karena oh Pak Is ini kayaknya mau naik nih, feeling saya mau naiknya. Itu bukan data, itu feeling. Feeling itu perasaan teman, dia itu sifatnya liar banget teman-teman, bukan statistik gitu loh, bukan angka ya. Sedangkan kalau kita di sini kita membakukan metode ini sifatnya adalah baku, sifatnya adalah statistik, sifatnya angka teman-teman ya. Jadi kalau saya ngelihat ini bullish ya teman-teman juga akan ngelihat bullish ya. Kalau beda Pak dengan nganu istilah oh pacar saya cantik, teman-teman, bagi teman-teman pacar saya nggak cantik, teman-teman juga punya pacar, bagi saya pacar teman-teman nggak cantik, tapi bagi teman-teman itu cantik. Itu namanya subjektif. Jadi
menilai berdasarkan penilaian pribadi itu namanya subjektif. Tapi kalau di dalam trading itu nggak boleh subjektif, teman-teman, itu harus objektif. Jadi kalau saya ngelihat bullish ya teman-teman harus lihat bullish juga, karena datanya ini bisa diukur, teman-teman. Ya, bisa dihitung pakai angka. Jadi bukan subjektif. Kalau kebenaran subjektif kan itu nggak bisa dibakukan, teman-teman, metodenya. Artinya saya ngelihat ini naik kok teman ngelihat ini turun gitu loh, kan aneh. Harusnya kalau memang ilmunya sama, saya ngelihat ini naik, kita teman ngelihat ini naik gitu, kira-kira gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri tren bullish, teman-teman ya. Jadi kita sebelum panjang lebar ke technical analysis, teman-teman, saya mau bilang dulu bahwa selama 3 hari ke depan, 3 hari webinar pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari yang namanya technical analysis, teman-teman. Kemudian nanti hari berikutnya yang keempat ke depan itu kita money management. Jadi selama 3 hari full ini kita ngobrolin technical analysis, Pak. Nah, tapi sebelum itu teman harus tahu technical analysis itu definisinya apa. Technical analysis itu bahasa gampangnya, teman-teman, keilmuan membaca data masa lalu untuk memprediksi data di masa depan. Dan technical analysis ini tidak cuma dipakai di dalam trading kripto, tidak di trading forex saham doang. Dia dipakai juga untuk mengukur hujan atau enggak, besok prediksi BMKG itu menggunakan unsur ini juga, teman-teman, technical analysis. Kemudian mencari ikan di laut, nelayan-nelayan yang sudah profesional, yang sudah menggunakan jaring dan lain-lain. Kemudian pengukuran gempa bumi, tsunami, kemudian ledakan gunung berapi, seperti itu menggunakan technical analysis, teman-teman ya. Jadi technical analysis adalah bidang keilmuan universal sebenarnya, tapi istilah-istilahnya atau terminologinya itu beda-beda. Kalau di perikanan ada sendiri, di BMKG ada sendiri, di trading ada sendiri, dan di lain-lain ada sendiri, teman-teman. Dalam hal ini kita mempelajari konsep ini, teman-teman. Ini bukan klinik, ini bukan dukun, ini bukan ramalan, tapi ini adalah forecasting. Prediksi dan ramalan itu beda, teman-teman. Kalau prediksi itu based on data, kalau ramalan itu asal nyeplos, teman-teman ya. Itu ramalan. Pak Is nggak percaya ramalan? Enggak, teman-teman ya. Kalau ada orang barusan kenal saya, baru bicara 2 menit sama saya, dia udah ngeramal-ngeramal, itu bullshit, teman-teman. Loh, bukannya dia dirasukin jin, Pak Is? Enggak ya, teman-teman, saya nggak percaya ramalan. Tapi kalau ada orang yang kenal saya selama 10 tahun dan dia memprediksi saya akan lebih sukses lagi atau saya akan hancur dalam 10 tahun ke depan, saya percaya. Maksudnya gimana? Misal kelakuan saya nih sama teman saya nih, teman saya memprediksi saya akan hancur 10 tahun lagi karena dia menemani saya selama 10 tahun. Saya hobinya mabuk-mabukan, saya hobinya mukulin orang, saya hobinya tawuran ya. Ini masuk akal, teman. Kalau teman saya bisa memprediksi bahwa saya akan hancur 10 tahun lagi. Tapi kalau teman saya memprediksi bahwa saya akan lebih kaya lagi 10 tahun lagi, akan punya 100 miliar 10 tahun lagi, karena teman saya menemani saya, teman-teman. Ketika dia melihat saya kerja, dia melihat saya belajar, dia melihat saya trading dan lain-lain. Jadi teman saya ini bukan tukang ramal, Pak, tapi dia adalah memprediksi berdasarkan data, di mana dia menemani saya selama 10 tahun tadi. Maka dia memprediksi bahwa Pak Is ini akan sukses 10 tahun lagi, akan punya 100 miliar 110 tahun lagi ya. Itu namanya prediksi, bukan ramalan. Jadi teman-teman, itu tadi cuma analogi ya. Kira-kira kita menilai market itu juga seperti itu ya. Jadi harus berdasarkan data. Seperti teman-teman memprediksi sahabat teman-teman. Saya yakin, Pak, di sini yang punya sahabat pasti bisa memprediksi sahabat teman-teman akan jadi apa 5 sampai 10 tahun lagi. Karena apa? Karena teman-teman menyaksikan dia, hidup dia, pergerakan dia, kebiasaan dia, keputusan-keputusan dia itu mempengaruhi hidupnya 5 sampai 10 tahun lagi. Nah, jadi kita di sini teman-teman akan membaca data tersebut. Ini tadi kan cuma analogi ya, teman. Kita akan baca data ini, kita akan hitung data ini sehingga keputusan yang kita buat ke depannya nanti paling enggak, Pak, itu paling enggak itu bisa bener 60% aja. Ya. 60 sampai 70% lah kalau kita bicara standarnya. Kita hanya butuh bener 60 sampai 70% saja. Itu kita sama dengan nanti sudah bisa profit consistent, teman. Paling jelek 5% per bulan dengan resiko cuma 1%. Ya, memang agak berat teman-teman di bagian disiplinnya, tapi yang penting teman-teman tahu teorinya dulu, nanti
soal disiplin dan lain-lain sambil jalan gitu ya. Karena kalau teman teorinya beres, disiplinnya nggak dapat, nggak akan sukses juga, nggak akan profit content juga. Tapi kalau teorinya nggak dapat, disiplinnya dapat, itu masih bisa sukses pak, lebih bisa. Aneh kan teman-teman trading kan? Kalau teman-teman teorinya nggak dapat, disiplinnya nggak dapat, ya mending nggak usah trading aja sekalian gitu. Jadi teorinya sebenarnya nggak jago-jago amat teknikalnya, tapi dia disiplinnya luar biasa, dia masih bisa dapat pak, dia masih bisa profit content. Ngeri nggak teman-teman? Tapi kalau hobinya all in, overtrade, disiplinnya nggak dapat, tapi teorinya petiti, teorinya seolah-olah paling jago teknik analisis seluruh dunia, saya yakin juga nggak akan sukses. Jadi orang yang ngerasa paling jago teknikal tapi disiplinnya nggak dapat, itu juga nggak akan sukses. Long core-nya profit content itu disiplin pakai metode, disiplin baca data, disiplin konfirmasi. Nah itu adalah bagian untuk teman-teman profit content setidaknya 60% win rate-nya dari 100 kali transaksi ya, ngitungnya kalau mau ngitung win rate itu dalam 100 kali transaksi. Jadi teman-teman mulai nanti kalau sudah bisa memahami teori ini, teman-teman uji diri teman-teman uji selama 100 kali. Kalau teman-teman bisa banyak benernya, maka 60% saja teman-teman sudah siap trading for living. Jadi penentuan teman-teman siap trading for living atau enggak adalah setelah menjalani 100 kali transaksi ke depan, dan teman harus hitung selama sehari maksimal sekali gitu ya, untuk melihat nanti seperti apa sih, apakah banyak benernya atau masih banyak salahnya gitu. Kita sekarang masuk ke ciri-ciri teman-teman. Tadi kita sudah bahas definisinya ya, teknik analisis itu seperti itu Pak. Jadi kita lihat sekarang teman-teman, posisi kita seolah-olah lagi di sini. Lihat mau saya teman-teman. Kalau kita lagi di sini, kita pasti bingung dong, kita mau buy atau mau sell kan? Pasti kan pertanyaannya seperti itu. Tapi Pak, nggak usah bingung. Market masa lalu itu selalu memberikan data Pak. Apakah dia layak untuk di buy ataukah dia layak untuk di sell, atau ternyata tidak layak diapa-apain. Di buy nggak layak, di sell nggak layak. Itu namanya sideways marketnya. Tapi kalau market seperti ini Pak, dengan ciri-ciri terdapat dua data, 2HH dan 2HL, maka ini adalah ciri-ciri tren bullish. Bullish adalah terminologi dari naik ya. Bullish itu adalah istilah dari kata naik teman-teman. Itu dalam bahasa trading seperti itu. Jadi hafalin juga terminologinya teman-teman ya. Biasakan kalau mau belajar itu teman-teman menghafalkan istilahnya biar nanti enak, mengikuti materinya enak. Nah, jadi kalau kita pengen buy teman-teman, kita harus bisa pastikan data masa lalu dari market tersebut adalah 2H dan 2HL itu minimal teman-teman. Minimal banget harus ada dua ini. Maka dia sama dengan namanya tren bullish. Nah, untuk trennya dipakai di time frame berapa, di menit berapa, di jam berapa, di hari apa, nanti kita akan pelajari kalau sudah masuk ke dalam trading view teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman bahwa data yang sudah kita baca di masa lalu ada 2H dan 2HL, maka decision kita setelah melihat ini hanya boleh buy. Jadi kita tidak boleh mencari-cari untuk sell teman-teman ya. Tidak boleh sama sekali. Kalau teman-teman mencari-cari untuk sell, itu ibaratnya seperti teman-teman lainnya itu jualan telur gulung laris manis, teman-teman malah jualan mendoan, teman-teman malah jualan gorengan teman-teman ya di CFD itu. Orang CFD mau olahraga, mau sehat, beli telur gulung biar dapat protein dari telur, malah teman-teman jualan gorengan bikin lemak gitu ya. Teman nggak akan laku. Nah, terus gimana Pak Ezi? Teman harus ikut jualan telur gulung biar teman ikutan laku juga dagangannya. Sama, market kuat naik seperti ini, teman-teman juga harus ikutan naik biar teman-teman banyak benernya keputusannya. Gitu loh. Soalnya apa Pak? Yang saya terapkan di sini adalah konsep bahwa kita seorang day trader. Day trader itu paling enak itu Pak ya, win rate-nya bisa 60% ke atas, 60%, 70%. Itu harus follow the trend teman-teman. Nah, jadi setelah kita melihat seperti ini teman-teman, kita harus hanya boleh fokus untuk buy dengan data HH dan HL, 2H 2HL. Nah, ini apa nanti akan saya jelaskan. Enggak usah serem-serem, enggak usah khawatir. Jadi kok bisa HH, kok bisa HL, nanti saya jelaskan ya. Yang penting kalau teman-teman melihat data masa lalu kok ada 2H dan 2HL, maka teman-teman akan bisa banyak benernya untuk memprediksi di masa depan.
Ini seperti data tuh seolah-olah teman-teman menemani saya 10 tahun, terus teman-teman memprediksi bahwa saya 10 tahun lagi akan punya 100 miliar, kira-kira gitu teman-teman. Karena teman-teman kenal saya selama 10 tahun ke belakang. Jadi teman-teman bisa memprediksi bahwa 10 tahun lagi saya akan punya 100 miliar, contohnya seperti itu. Ya. Karena ini ada datanya Pak, jadi bukan ramalan teman-teman, beda. Ya. Prediksi itu based on data. Ramalan itu berdasarkan feeling teman-teman ya, atau berdasarkan jin ya. Nah, kita nggak mungkin trading pakai jin teman-teman. Sekarang kita masuk di trend bearish teman-teman ya. Terminologinya ini bearish teman-teman, artinya turun ya. Jadi dihafalkan istilah-istilah ini. Trend bearish mempunyai ciri-ciri terdapat kode 2LH dan 2LL. Jadi kalau misal kita melihat di market, posisi kita lagi di sini teman-teman, kita lihat ke belakang kok kita nemu LH, LH, LL, maka ini adalah data untuk tren turun. Data untuk tren turun seperti ini, maka kita hanya boleh follow the trend, kita hanya boleh sell. Jadi kalau kita melihat data seperti ini teman-teman, kita jangan gembelengan Pak. Gembelengan itu apa? Gembelengan itu nyepelek teman-teman. Jangan menyepelekan dengan dalih saya buy saya sell Teman-teman kalau buy di market kayak gini itu saya yakin, saya jamin banyak salahnya Pak. Karena marketnya itu kuat turun. Jadi teman-teman harus kunci odds terbanyak ya. Odds terbanyak itu kemungkinan terbanyak, kemungkinan terbesar untuk benar teman-teman ya. Itu adalah turun. Tadi yang bullish kemungkinan odds terbanyak benar adalah naik gitu loh Pak. Jadi teman-teman harus bisa memilih odds ya. Odds itu probabilitas teman, kemungkinan, itu namanya odds bahasa Inggrisnya. Teman-teman harus pilih yang memang paling banyak benernya. Gitu loh. Kayak misal teman-teman mau milih istri. Teman-teman pasti milih sifat baiknya yang banyak dibanding sifat jeleknya dong teman-teman. Nggak mungkin kalau pas pacaran dapat sifat jeleknya banyak, teman-teman tetap nikahin kan nggak mungkin. Pasti 90% dia tuh baik, ya 10% kadang ngeselin. Tapi kan setidaknya 90% data itu dia orang baik teman-teman. Maka teman akan nikahin kan. Pun sama market Pak. Biar teman tidak gampang kena prank market ya. Maka teman-teman harus bisa memilih odds terbanyak benarnya. Nah untuk menghitung odds terbanyak benarnya itu dari apa? Ya dari data ini Pak, 2LH, 2LL ini. Jadi kalau kita menemukan di data historis itu 2LH, 2LL ini odds kemungkinan benar terbesar dibanding tidak ada gitu ya, dibanding tidak ada data ini. Kemudian kalau kita menemukan 2H, 2HL ini adalah odds kemungkinan terbesar benar dibanding tidak ada data ini. Paham ya teman-teman ya? Kita tuh ini bicara bahasa matematika teman-teman, seperti ini tuh ya. Kita pilih yang paling banyak variabel benarnya. Jangan pilih yang paling banyak variabel salahnya. Kalau ini variabel benarnya naik, teman-teman ikutan naik, teman-teman banyak benernya. Tapi kalau ini variabelnya kuat naiknya banyak, teman-teman malah sell, teman-teman akan hancur di market seperti ini. Walaupun money management oke, tapi teman-teman sering loss nanti. Kalau sering loss teman-teman walaupun nggak bangkrut juga, teman-teman malas trading nanti takutnya. Karena seolah-olah sering loss gitu. Padahal sering loss itu karena nggak sabaran aja nungguin market kan. Nah, itu yang menjadi problem trader itu di situ Pak. Ini saya kasih kisi-kisi, saya kasih bocoran teman-teman. Teman-teman belajar ini itu 3 bulan wis mentok paham. Jadi 3 bulan nonton video saya, praktek terus tiap hari, teman-teman akan paham arti maksudnya itu seperti apa. Tapi untuk mengontrol diri teman-teman, untuk disiplin, untuk sabar, untuk konsen di jam trading tertentu, itu dibutuhkan disiplin, komitmen luar biasa teman. Nah itu tuh sifat manusia yang bikin sukses tuh di bagian situ Pak, di bagian disiplin jam tadi, disiplin komitmen sama diri sendiri tadi. Karena teman-teman di bidang apapun jualan yang geprek, teman-teman akan jadi orang kaya. Teman-teman jualan skincare akan jadi orang kaya, teman-teman jualan mobil akan jadi orang kaya, teman-teman trading akan jadi orang kaya. Yang penting miliki tadi, miliki diri seperti yang saya bilang tadi, diri apa, disiplin komitmen tadi. Jadi jangan dilawan datanya teman. Nah untuk soal teori ini paling 3 bulan dari sekarang aja teman sudah memahami tren bullish, tren bearish bisa. Nah sebelum kita masuk panjang lebar lagi teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu struktur swing teman ya. Biar teman tahu apa itu swing high, swing low, biar teman tahu apa itu HHH, HLHL, LHLHL tadi, teman harus memahami swing. Swing itu ada 2 teman-teman, yaitu ada swing high dan ada swing low.
Swing high itu adalah dari atas patah ke bawah, swing low adalah dari bawah patah ke atas. Jadi ini harganya naik patah ke bawah itu patahannya namanya swing high atau patahan atas saya bilangnya. Kalau swing low adalah dari bawah turun dan dia menuju ke atas, itu namanya swing low. Itu patahan bawah menuju ke atas, teman-teman. Jadi market seperti ini, Pak. Jadi swing high seperti ini, Pak, ini kita jadikan patokan untuk menghitung berapa HH, berapa HL, berapa LH, berapa LL. Patokan menghitungnya adalah swing high swing low ini. Maka dari itu saya bilang bahwa metode ini baku, teman-teman, karena kalau nggak ada tren bullish kita nggak entry, kalau nggak ada tren bearish kita nggak entry. Sesimpel itu. Nah, tinggal teman-teman sanggup nggak nungguin ketika tidak terjadi tren bullish untuk nggak ngapa-ngapain, dan sanggup nggak ketika tidak terjadi tren bearish teman-teman nggak ngapa-ngapain. Paham maksud saya, teman-teman? Jadi pas nggak ada momen tuh nggak usah ngapa-ngapain, Pak. Nah, soalnya, Pak, dari data broker, Pak, ya saya nggak harus ngomong lah broker apa dan saya dapat data dari mana. Tapi saya diskusi antara influencer, teman-teman, yang mana dia tahu dalamnya broker itu seperti apa. Kebanyakan trader yang loss itu adalah yang dia itu hari ini pakai metode chart pattern, besok SMC, besok ICT, besok indikator, besok MACD, besok super trend atau apalah. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu entry modelnya itu beda-beda terus, teman-teman. Dia itu loss konsisten trader seperti itu, dan itu data broker, Pak. Nggak usah saya ngomong brokernya apa, ya. Cuman perilaku tradernya itu kelihatan. Nah, bagi broker yang melihat trader-trader yang sukses, yang setidaknya bisa make money 5-20% ya, itu adalah yang entry modelnya itu selalu sama. Nah, entry model selalu sama itu gimana, Pak Is? Ya maksudnya dia trennya bullish ya bullish terus, trennya bearish ya bearish terus. Terus kalau mau entry dia nungguin chart pattern, dia nungguin order block, atau dia nungguin apa, terserah lah, itu bahasa-bahasa trading. Intinya adalah dia entry-nya itu sama terus, bentuk entry-nya, cara entry-nya, pola entry-nya itu sama terus. Jadi akhirnya dia dapat banyak benernya terus, Pak, dibanding banyak salahnya. Akhirnya apa? Ketika dia banyak benar dibanding salah selama 1 bulan, dia akan plus, Pak, hasil akhirnya, Pak. Gitu. Nah, saya pengen teman-teman melihat metode ini seperti harga mati ya, seperti saklek gitu ya. Saklek itu maksudnya harga mati nggak boleh ditawar. Kalau teman-teman nggak lihat tren bullish ya nggak entry gitu ya. Kalau nggak ngelihat tren bearish ya nggak entry. Nah, sekarang saya akan perlihatkan swing high dan swing low, teman-teman. Ini untuk mengukur pembakuan dari analisis tren di masa lalu ya. Jadi harus kita bakukan, teman-teman. Kalau ini nggak kita bakukan, nanti teman-teman silang sengkarut, entry-nya gonta-ganti terus, nanti nggak profit konsisten. Nah, swing high itu patahan atas, Pak, swing low itu patahan bawah. Jadi kalau ada harga naik patah ke bawah itu namanya swing high. Harga turun patah ke atas itu namanya swing low. Ini ada swing high, ada swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ya. Jadi ini ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Swing high itu selalu yang di atas, swing low selalu yang di bawah. Nanti, Pak, kita akan kaitkan satu persatu swing high, swing low ini untuk menjadi patokan tren ini bullish atau bearish ya. Jadi kita akan lihat nanti marketnya seperti apa, teman. Simple ya terdengarnya, tapi teman-teman harus berani berkomitmen untuk saya harus entry kalau begini, kalau nggak begini saya nggak entry. Nah, itu yang susah, teman-teman. Saya jujur banget, teman-teman, itu dalam 30 hari itu tidak pasti saya benar, teman-teman. Tidak pasti saya selalu suci. Maksudnya apa, Pak Is? Maksudnya adalah kadang ada 1 hari 2 hari, Pak, di mana trennya bullish saya sell loh, Pak. Ngeri nggak, teman-teman? Sampai sekarang, Pak, selama 5 tahun ini. Gila nggak, teman-teman? Padahal kenapa saya ngomongin ini? Ini justru membuktikan bahwa saya manusia, teman-teman. Saya bukan robot. Saya udah tahu, Pak, bahwa ini turun, ini nggak boleh di buy. Saya buy, teman-teman. Ini saya udah tahu trennya naik, nggak boleh di sell. Saya sell, teman-teman. Itu satu bulan tuh pasti ada 1-2 kali kayak gitu. Ngeri nggak? Ya kadang ada yang profit memang, teman-teman. Itu real. Walaupun saya ngelawan tren ada yang profit, tapi seringnya loss. Tapi tetap itu saya pasti sebulan tuh ada 1 kali lah, 2 kali lah, 1 kali 2 kali. Ya, 1 kali 2 kali sebulan saya ada seperti itu. Tapi Pak Is, bukannya itu contoh buruk, Pak Is.
ya memang itu buruk teman-teman, tapi setidaknya money management tetap dijaga, kan nggak bangkrut Pak. Jadi ketika kita salah kan nggak bangkrut gitu loh. Bukan saya membenarkan kelakuan saya juga, justru itu saya mengakui bahwa saya manusia teman-teman ya. Jadi trennya naik gini saya sell teman-teman, trennya turun gitu saya buy, walaupun ada yang profit gitu loh, tapi itu tindakan tidak konsisten teman-teman. Nah menurut saya sekali dua kali itu masih oke lah, karena saya sendiri melakukan itu pun masih tetap plus gitu loh. Tapi kalau teman-teman sering kelakuan seperti itu, maka untuk plus sangat susah Pak tiap bulan Pak ya. Untuk teman-teman profit tiap bulan akan sangat susah kalau masih seperti itu. Kalau kelakuannya seperti itu susah. Jadi harus bisa menahan diri teman-teman untuk tidak ngapa-ngapain kalau memang marketnya tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan data-data. Nah kalau dalam hal ini kan dia memberikan data teman-teman, maka kita boleh melaksanakan buy kan gitu. Jadi swing high itu yang atas ya, swing low yang bawah. Sekarang juga sama, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Kita akan kaitkan satu persatu nanti swing high, swing low-nya di market, dan kita akan hitung data historisnya apakah memenuhi syarat 2LH, 2LL, 2H, 2HL. Apakah dia memenuhi syarat? Jika dia memenuhi syarat maka kita boleh buy di trend bullish. Jika dia memenuhi syarat kita boleh sell di trend bearish. Ya. Jadi teman-teman, saya pun tidak terus tidak terus mewajibkan teman-teman untuk ya kalimatnya. Soalnya memang harus dijaga terus teman-teman, disiplinnya harus dijaga terus. Kalaupun teman-teman melawan data ini sekali dua kali, saya kira masih aman lah. Tapi jangan sampai lebih dari itu Pak selama sebulan ya. Jadi harus teman-teman catetin terus. Oh saya ini ngelawan data, oh selain ngelawan data saya ngelawan data. Lah kok sampai 30 hari ngelawan datanya 15 kali, taat datanya 15 kali, ya berarti problemnya bukan di metodenya. Kalau teman-teman minus, problemnya di kelakuannya gitu loh. Dalam 30 hari pencatatan jurnal, teman-teman ngelawan data nggak sesuai tren 15 kali, sesuai tren 15 kali kok gitu loh. Jadi kalau hasilnya minus di akhir, itu problemnya adalah kelakuannya, problemnya kan gitu. Coba 28 kali disiplin, 2 kali kurang ajar, 1 kali kurang ajar gitu, itu masih aman lah ya. Kalau bisa teman-teman jadi lebih baik dari saya lah ya, teman-teman jadi orang yang lebih disiplin dari saya lah. Jadi kalau saya masih ada bisa kurang ajar 1 kali 2 kali tiap bulan, teman-teman harus bisa 30 harinya suci bersih semua kan gitu. Itu doa saya teman-teman. Tapi bukan saya skeptis atau apa ya Pak, manusiawi itu ngeri banget teman-teman ya. Sifat manusia itu ngeri banget Pak. Ini memang gila banget teman-teman ya. Sehari sekali 2 kali melawan kesalahan itu benar-benar sangat-sangat berpotensi kita teman. Maka dari itu yang nggak boleh ditawar adalah money management. Nah, kemarin sempat Pak Ajun kan bilang perbedaannya naruh risk management sama technical di atas apa Pak? Risk management kan di atas yang skala prioritas kan, yang technical analysis kan di atas yang skala prioritas yang salah kan, yang kemarin materi pertama teman-teman. Ya soal ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalipun kurang ajar pun ya, seperti saya tadi yang misal, oh ini trend bearish saya buy nih, dalam 1 bulan saya adalah sekali 2 kali seperti itu, saya nggak bangkrut Pak. Ketika saya melakukan kelakuan kurang ajar tadi itu, saya nggak bangkrut gitu. Kalau teman-teman naruh teknikal doang di nomor 1, risk manajemennya lupa-lupa, sering nggak masang Excel dan lain-lain, sekalah kurang ajarnya sekali duitnya bangkrut teman-teman. Nah, itu kan terdengar menyedihkan ya, kurang ajarnya sekali duitnya bangkrut ya. Tapi kalau melawan data tren tadi, harusnya bullish teman-teman sell, harusnya bearish teman-teman buy, tapi money manajemennya oke, maka teman-teman masih bisa selamat ya. Maka teman-teman akan masih bisa aman tradingnya. Oke, sekarang kita masuk ke fokus trend bullish teman-teman. Tadi kan swing ya. Nah, ini contoh dari bentuk grafik market yang real teman-teman ya. Ini swing high itu patahan yang di atas, swing low itu patahan yang di bawah. Jadi kita harus tahu Pak letak swing high swing low-nya di mana. Biar apa? Biar kita bisa ngelihat ini tuh trennya apa. Kalau kayak gini kan jelas bearish teman-teman ini. Ini kan jelas trend bearish Pak. Ya toh? Trend bearish seperti ini ya hanya boleh di sell teman-teman, nggak boleh di buy. Kalau teman-teman nge-buy trend seperti ini banyak salahnya kan gitu. Sekarang kita akan fokuskan untuk
mencerna atau menganalisis tren yang bullish berdasarkan data. Struktur pada tren bullish, teman-teman. Ada struktur yang perlu kita ketahui dalam ciri-ciri tren bullish ya. Tren bullish itu selalu memiliki ciri-ciri bentuknya itu seperti cangkul, teman-teman. Ya, itu dari 100 tahun yang lalu sampai kiamat nanti akan seperti ini doang gambarnya, teman-teman. Nggak pernah update ya. Jadi market yang bullish itu dia itu memiliki kriteria seperti cangkul yang mana pergerakan naiknya kencang dan pergerakan turunnya lambat. Jadi naiknya kencang, teman-teman, turunnya lambat. Itu berarti dia tren bullish. Naiknya panjang, turunnya pendek. Itu tren bullish. Nah, saya menyebutnya terminologinya itu adalah badan cangkul dan primary movement. Atau kepala cangkulnya itu atau secondary reaction dan kepala cangkul. Jadi kalau saya nyebut itu kan kalau unsur dalam pacul ya Pak, itu kan ada pegangannya sama ada kepala paculnya kan. Nah, kita harus bisa melihat ini, teman-teman. Kalau kita sudah melihat, oh naiknya kencang banget nih, turunnya pendek doang nih, nah itu indikasi bahwa dia tren bullish. Tapi jangan langsung percaya bahwa seperti ini tren bullish, teman-teman. Teman-teman butuh satu kali legitimasi lagi untuk memvalidasi ya bahwa ini adalah tren bullish. Jadi teman-teman tadi nemu ini satu nih, nemu cangkul satu seperti ini kurang. Teman-teman harus cari cangkul satu lagi. Jadi ini ada cangkul satu, ada cangkul dua. Kita di sini akan menemukan dua cangkul seperti ini, teman-teman. Maka ini bisa kita sebut adalah tren bullish, teman-teman. Ya, tren yang kuat naik ini. Minimal dua nemu seperti ini. Nanti saya ajarin cara screeningnya, cara nyarinya saya ajarin. Ya. Tapi yang penting teman-teman nyari yang seperti ini. Ini adalah tren yang sangat kuat naik ya. Dan tugas teman-teman itu hanya mengkurasi market. Hanya mengkurasi itu apa Pak bahasanya? Screening lah bahasa kerennya. Screening market, cari satu persatu yang seperti ini. Maka teman-teman untuk continuation itu sangat mudah banget, teman-teman. Nah, struktur pada tren bullish, jika ada swing low yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya namanya adalah higher low. Jika ada swing high yang lebih tinggi dari swing sebelumnya namanya adalah higher high. Sekarang saya akan berikan alasan kenapa tadi kodenya namanya HHHH HLHL, teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada swing low dan ada swing high, teman-teman. Swing low itu adalah patahan bawah, swing patahan atas tadi, ingat ya. Terus di sini ada patahan yang atas lagi, patahan bawah lagi. Cuman karena letaknya ini di atas swing high sebelumnya, maka di sini namanya adalah higher high ya. Karena ini adalah swing high-nya letaknya lebih tinggi dari swing sebelumnya. Ini kodenya higher high atau HH kodenya. Di sini swing low dia lebih tinggi dari swing low sebelumnya, namanya higher low. Kodenya HL. Jadi ini HH, ini HH, ini HL, ini HL. Ya, jadi kenapa ini namanya H? Karena dia lebih tinggi dari swing sebelumnya. Kenapa ini namanya HH? Karena dia lebih tinggi dari swing sebelumnya. Kenapa ini HL? Karena dia lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Kenapa ini HL? Karena dia lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Maka teman-teman, ini terbukti secara empiris, secara data, secara perhitungan, dia memenuhi unsur 2 HH dan 2 HL. Jadi secara angka, secara statistik dia baku, teman-teman. Maka ini adalah patokan teman-teman boleh trading atau tidak tuh ngelihat dua ini, ngelihat dua tren ini ya, dua pergerakan cangkul ini teman-teman boleh entry atau tidak boleh entry itu dari sini ya. Paham teman-teman, yang bisa dipahami maksud saya. Pelan-pelan saja mencernanya, teman-teman. Kemudian struktur pada tren bearish, ada struktur yang perlu kita ketahui dalam tren bearish. Sama Pak, ada struktur badan cangkul, kepala cangkul juga, arahnya ke bawah. Ini adalah ciri-ciri atau indikasi tren akan turun Pak. Jadi turunnya kenceng banget, naiknya lambat. Itu saya sebutnya badan cangkul, kepala cangkul juga, tapi menghadapnya ke bawah. Atau primary movementnya kenceng ke bawah, secondary reactionnya naiknya lambat, teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, teman-teman butuh legitimasi sekali lagi. Ingat, jadi kalau teman-teman lihatin cuma satu doang itu kurang Pak, dia harus dua minimal. Maka ini adalah tren yang sangat-sangat kuat turun, teman-teman. Di tren yang sangat kuat turun seperti ini, teman-teman ikutan turun, ikutan sell, teman-teman akan 60, 70, 80% teman-teman cuan ya. Tidak 50-50 gitu loh Pak. Jadi nggak kayak teman-teman ngelempar koin ya. Kalau ngelempar koin kan 50-50 Pak. Nah, itu kurang gitu. Sekarang kita akan masuk ke penjelasannya, teman-teman. Jika ada swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya namanya adalah lower high. Jika ada swing low yang lebih rendah dari swing low sebelumnya namanya adalah lower low.
Jadi ini swing hack, ini swing hack, ini swing hack, teman-teman. Kenapa ini swing hack? Karena ini patahan atas, ini swing low karena dia patahan bawah. Dan di sini LH, ini lower high karena dia letaknya lebih rendah dari swing hack sebelumnya. Makanya namanya lower high. Di sini lower high juga dia lebih rendah. Lower low dia lebih rendah dari swing low sebelumnya. Lower low di sini dia lebih rendah dari swing low sebelumnya. Jadi secara data empiris teman-teman, secara angka dia memenuhi syarat pembakuan metode yang saya maksud 2H dan 2LH dan 2LL kalau ini teman-teman. Maka data ini menyuruh kita untuk kita fokus sell. Kita nggak usah kebanyakan kembangan mau ngebay teman-teman. Ini adalah fokus untuk sell. Jadi enak banget teman-teman trading itu sebenarnya. Kalau teman-teman bisa menempa diri untuk disiplin dan konsisten. Misal kalau saya suka jam-jam trading jam segini teman-teman ya. Jam 6 sampai jam 7 lah, bukan jam 6. Jam 7 sampai jam 11 malam itu jam yang paling saya sukai. Jadi dalam periode jam tersebut kalau saya nemu chart pattern saya entry, Pak. Kalau periode jam tersebut saya nggak nemu chart pattern saya nggak entry. Ya. Jadi itu jam kerjanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nggak membuat jam kerja seperti itu? Misal Pak Is, waktu luang saya sehari cuma 1 jam sampai 2 jam Pak Is, gimana gitu. Yo wes dalam periode itu teman-teman disiplin. Hari itu jam itu teman-teman disiplin sampai menemukan chart pattern. Tapi kalau nggak menemukan chart pattern di jam itu nggak usah nyari chart pattern. Gitu bisa teman-teman. Itu untuk menempa disiplin dan komitmen teman-teman. Biar nggak random gitu. Jadi menghindari overtrade juga, nggak random juga. Semakin sedikit teman-teman entry, semakin banyak teman-teman profit. Ya. Semakin sering teman-teman entry, semakin banyak teman-teman stres. Itu real teman-teman. Ya. Saya tuh alumni trader yang entry-nya sehari 3 kali 4 kali Pak. Saya tuh pernah menjalani kehidupan seperti itu pernah. Apakah profit Pak? Yo profit sebenarnya, cuman stres Pak. Yo profit, dia itu profit gitu loh. Tapi stres. Terus semenjak saya trading hanya di jam-jam US ini ya, US UK, perbedaan UK ke US itu lebih enak Pak hidup saya Pak. Lebih bisa mikir, lebih produktif bikin konten, lebih produktif diatur juga, Bapak bersilaturahmi dengan manusia ya, enggak di dalam ruangan terus teman-teman. Lebih bisa seperti itu, mengurangi stresnya teman-teman. Tapi saya punya jam kerjanya gitu loh. Jadi kalau dalam jam 7 sampai jam 11 saya nggak dapat, saya nggak entry gitu. Tapi kalau dapat saya entry. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk bisa terus disiplin, bisa terus konsisten. Karena ada lock, ada kuncian jamnya gitu. Ya kayak teman-teman lah buka toko lah. Teman-teman di sini ada yang punya showroom mobil, ada yang punya toko furnitur, ada yang punya toko makanan, ada yang punya apapun usahanya terserah barbershop atau cafe. Pasti ada jam buka, ada jam tutup kan Pak. Saya jualan burjo Pak 24 jam, nah itu saya nggak tahu lagi kalau itu ya. Maksud saya di sini yang teman-teman mencari nafkah, ada jam kerjanya, teman-teman butuh istirahat itu kan sama kayak trading sebenarnya Pak. Teman-teman juga biasakan seperti itu. Punya jam kerja teman-teman, jadi tidak random, tradingnya tidak random gitu Pak ya. Benar teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktek trend analisisnya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam marketnya teman-teman. Apakah sudah masuk layarnya Pak? Sudah ya. Oke, ini saya bersihin dulu chartnya teman-teman. SRP. Saya akan mencontohkan, memperlihatkan ke teman-teman contoh
market yang kuat bullish itu seperti apa. Nah, market yang kuat bullish itu yang ada badan cangkul dan kepala cangkulnya gini teman-teman ya. Gini. Ini contohnya. Cuman kalau intraday time frame yang dipakai itu enggak time frame daily, Pak. Kelamaan entry-nya. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini. Ada 3 jenis trader, teman-teman ya. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah scalper, nomor 2 adalah intraday trader, nomor 3 adalah swing trader, teman-teman. Nah, sekarang time frame yang dipakai atau menit yang dipakai dalam candlesticknya ini. Jadi satu candlestick ini ada durasinya, teman-teman. Kalau ini 1 hari ya berarti 1 hari durasi satu candlenya. Ini 4 jam ya satu candlenya 4 jam, 1 jam ya satu candlenya 4 jam, 1 jam gitu ya. Scalper itu, Pak, kalau mau lihat tren itu pakai candlestick yang 1 jam. Kalau scalper, kalau intraday mau nyari tren, mau mencari market yang oke trennya itu di time frame 4 jam. Kalau swing trading, kalau mau nyari market yang oke trennya itu di time frame daily. Nah, contoh seperti saat ini yang kita di sini praktekkan, teman, itu adalah kita seolah-olah swing trader gitu loh. Kita di sini seolah-olah swing trader, Pak. Karena kita pakai time frame daily untuk melihat tren gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, ini kan daily, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Di atas itu. Nih. Ini daily, teman-teman. Lihat mas saya, Pak. Kita mencari market di time frame daily, seolah-olah saya praktekkan di sini kita adalah seorang swing trader gitu ya. Kita cari, Pak. Oh, ada kepala, ada badan. Oh, ada kepala, ada badan. Nah, yang kita tarik sumbunya dari candlenya, teman-teman. Nih. Ini memenuhi syarat, teman-teman ya. Cuman saya tahu, Pak, teman-teman yang mencari market. Jadi gini ya, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman seorang intraday trader, maka teman-teman akan mempunyai potensi mencari market itu 300 market per hari. Jadi menurut saya, Pak, dalam 300 market tersebut, mosok nggak ada satupun market yang bagus, Pak. Nggak ada satupun market yang bullish atau bearish, Pak. Untuk intraday kan nggak mungkin. Ya. Jadi nanti akan saya ajarin cara nyarinya juga. Tapi teman-teman, kalau teman pengen lebih mudah lagi nyari badan cangkul kepala cangkul, itu bisa diubah pakai ini, teman-teman. Pakai apa? Gambar ini apa? Line chart namanya, garis. Di time frame weekly nyarinya itu kan jelas banget, teman-teman. Coba lihat. Ini teman-teman ya. Ya toh? Enak banget tuh. Ini kan bullish, Pak. Terus turunkan time frame daily, terus ditata, teman-teman. Ditata seperti ini. Nah, ditata seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan market yang bentuknya seperti ini, tapi marketnya koinnya nggak rame di Twitter, nggak rame di sosmed, teman-teman tetap berani boleh buy gitu loh. Karena teman-teman berarti masuk di awal sebelum dia FOMO. Gitu. Karena price action itu melebihi news, teman-teman ya. Jadi banyak kan orang tuh salah pikir, teman-teman. Dikira news itu yang bikin koin naik ya. Padahal price action itu sudah menandakan insider yang masuk, teman-teman. Insider itu adalah orang-orang di dalam perusahaan tersebut yang sudah tahu bahwa koin ini akan naik, teman-teman. Kira-kira gitu. Itu namanya insider. Ya, setiap instrumen keuangan tuh pasti ada insidernya, teman-teman ya. Pasti ada insidernya. Jadi untuk mengetahui dia akan naik duluan itu jangan dari news, Pak. Tapi dari teknikal gitu loh. Itu. Seperti ini contohnya. Ini saya bisa jamin, Pak. 60 sampai 80% ya. Koin ini akan naik, teman-teman. Kenapa? Karena dia lagi bagus banget trennya, teman-teman ya. Seperti ini. Trennya bagus banget. Kita akan namai di sini namanya HH. Kok bisa HH, Pak Is ya? Ya itu kan swing high-nya lebih tinggi dari swing sebelumnya, teman-teman. Mohon maaf hujannya deras banget, teman-teman ya. Dari tadi nggak terang-terang soalnya, Pak. Ini HH, ini HL,
ini HL lagi, ini HH lagi. Nah, ini swing high kan namanya higher high ya, ini swing low namanya higher low. Dan dalam bentuk tren ini teman-teman, BTC ini sudah memenuhi syarat ya. Sudah bagus banget, sudah masuk akal banget marketnya, tidak jelek ya. Maka kita akan boleh melakukan keputusan buy di market ini. Terus kita tulis teman-teman di sini. BTC time frame daily bullish, prioritas buy. Nah, kita udah tahu Pak sekarang marketnya berdasarkan data empiris ya, itu data objektif bukan subjektif. Dia itu prioritasnya bisa di buy teman-teman, maka kita boleh buy. Terus pertanyaan berikutnya, buy-nya di mana Pak, kan gitu pastinya. Nah, kita habis ini akan masuk ke materi support resistance juga teman-teman ya. Jadi setelah kita tahu ini teman-teman ya, materi apa, BTC trennya bullish, kita sudah tahu kita harus nge-buy. Pertanyaan berikutnya adalah buy-nya di mana Pak. Kita akan jawab di materi support resistance. Tapi sebelum itu saya pengen mencontohkan dulu market yang kuat turun ya. Saya akan mencontohkan dulu market yang kuat turun teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih, teman-teman pakai time frame weekly ya, itu kan kelihatan jelas banget teman-teman. Badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Terus setelah itu teman-teman rapiin di time frame daily ya. Nah, seperti ini teman-teman rapiin. Nah, dapat 2 gini aja itu udah cukup teman-teman ya. 2 gini aja ya, itu sudah cukup. Nggak usah serem-serem teman-teman, cukup 2 itu saja, itu sudah cukup. Seperti ini. Kemudian kita sudah tahu Pak bahwa ini marketnya kuat turun ya, karena ada 2 badan cangkul, kepala cangkul. Sekarang kita namai Pak. Ini ada LH karena swing high-nya kan lebih rendah Pak dari swing high sebelumnya Pak. Di sini ada LL. Swing low-nya ini lebih rendah teman-teman. Ini swing low. Ini lebih rendah dari ini Pak. Maka ini namanya LL kodenya. Terus di sini ada LH. Terus di sini ada LL. Maka teman-teman, market ini adalah market yang kuat turun karena sudah memenuhi syarat tadi ya. Syarat trend bearish nih, LH, LH, LL teman-teman ya. Itu syarat trend bearish. Kita sekarang sudah tahu bahwa ini trend bearish dan kita fokus untuk melaksanakan sell teman-teman. Sekarang kita tulis Pak di sini Pak. EXO USD time frame daily bearish, prioritas sell. Pertanyaan berikutnya, sellnya di mana Pak ya. Pertanyaan berikutnya, mau sellnya di mana? Kita udah tahu, kita prioritas sell. Terus pertanyaan berikutnya adalah sellnya di mana ya. Kita akan jawab ini menggunakan materi yang namanya support resistance teman-teman. Jadi ini adalah metode yang baku Pak. Dan saya kira untuk mencari intraday ya, badan cangkul, kepala cangkul ini 300 market itu pasti adalah salah satu teman-teman, nggak mungkin enggak lah. Jadi misal teman-teman jam kerja jam 7 sampai jam 9 gitu ya, nanti kalau udah selesai webinar ya, dalam 2 jam tersebut tugas teman-teman tuh nyari gitu loh. Kalau nggak dapat Pak Is nggak usah ngapa-ngapain. Kalau dapat Pak Is entry, nggak usah takut. Kalau dapat entry nggak usah takut, walaupun bisa SL Pak Is. Ya bisa SL teman-teman, potensi benernya itu cuma 60-80% kok. Sudah pasti bisa salah 30% kok. Gitu. Jadi selalu ada resiko teman-teman. Ketika kita trading itu selalu ada resiko, nggak mungkin enggak ya. Sekarang kita akan membahas untuk support resisten teman-teman.
kita akan bahas support resistance. Nah, kita udah tahu ya bahwa trennya tuh bullish ya di sini ya. Kita udah tahu bahwa trennya bullish ya, kita hanya boleh fokus buy doang. Nggak boleh selain buy. Nah, terus pertanyaannya tapi mau buy di mana? Kita jawab pakai materi yang namanya support and resistance. Saya akan gedein ini teman-teman ya. Support pada tren bullish ya adalah lantai. Gini teman-teman. Support adalah lantai dari tren bullish. Berfungsi untuk area entry buy terbaik. Nah, jadi teman-teman, kalau mau tahu buy-nya itu di mana pas trennya bullish ya, pas trennya bullish buy-nya di mana? Buy-nya di support, Pak. Ini pada saat bullish adalah area entry buy terbaik ya. Itu teman-teman. Jadi fokus teman-teman adalah kalau udah ngelihat trennya bullish, fokus teman-teman adalah mencari area supportnya ya. Mencari tren untuk naiknya teman-teman. Di sini kita akan kasih tahu ya lokasinya support di mana. Letak support pada tren bullish adalah di semua swing high dan swing low yang berada di bawah harga yang sedang terjadi. Teman-teman pelan-pelan ya dipahami kalimat ini teman-teman ya, pelan-pelan. Letak support dalam tren bullish itu di semua swing high dan swing low yang berada di bawah harga yang sedang terjadi ya. Jadi kalau kita mau nyari supportnya di time frame ini teman-teman, di tren ini, kita cari aja swing high dan swing low yang letaknya di bawah dari harga yang sedang terjadi. Harga yang sedang terjadi itu garis merah ini teman-teman. Ini harga yang sedang terjadi nih, lihat nih. Nah, jadi selama di bawah garis ini kok ada swing high, ada swing low, yaitu supportnya semua gitu loh teman-teman. Jadi kalau pertanyaan teman-teman adalah, lah sekarang supportnya tren BTC sekarang itu di mana Pak Is? Ya di sini ini Pak, ini supportnya ini. Nih. Ini supportnya. Karena ini swing high, letaknya di bawah harga yang sedang terjadi. Maka ini supportnya. Kita namai Pak, support 1 gitu ya. Terus ada support lagi Pak Is, ada ini juga support lagi, support 2. Kita namai di sini support 2. Ya. Support 1, support 2 seperti ini. Kita namai seperti itu. Maka ini adalah tren yang bullish dan pertanyaannya sudah terjawab teman-teman. Support itu adalah area entry terbaik dan letaknya itu ada di sini. Jadi teman-teman tungguin di sini untuk mau buy. Kalau mau buy teman-teman tungguin harganya sampai situ. Kalau udah nemu tren bullish, teman-teman mau buy, teman-teman tungguin harganya sampai di support. Ya. Kalau harganya nggak sampai support, nggak usah ngapa-ngapain, simple. Ya. Orang itu Pak susahnya minta ampun profit condition itu karena apa? Karena harga nggak sampai di support di entry. Ya. Harga nggak ada konfirmasi di entry. Gitu. Itu yang membuat orang tidak profit condition. Sekarang saya akan jawab resistennya teman-teman ya. Resisten adalah atap dari tren bullish, berfungsi untuk area take profitnya. Nah, jadi kalau mau entry di support tren bullish ya, take profitnya di resistance. Dia tuh atapnya teman-teman. Kalau support tuh lantainya untuk buy. Jadi harga itu selalu punya atap dan lantai teman-teman. Misal saya kasih contoh analogi sederhana dari resisten itu apa maksudnya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini misal nih, dulu pas waktu masih SD, teman-teman megang duit 100.000 berasa besar banget. Waktu teman masih SD tahun 80, 90 atau 2000-an awal ya. Teman-teman merasa bahwa duit 100.000 banyak banget. Terus teman-teman beranjak ke SMP. Duit 100.000 itu terasa nggak terlalu besar-besar amat karena teman sudah punya duit 500.000 di tabungan waktu SMP. Maka duit yang menurut teman besar adalah 500.000.
terus naik teman-teman SMA, menurut teman-teman duit 500.000 itu udah nggak banyak lagi, karena duit yang menurut teman-teman banyak adalah 1 juta, teman-teman punya tabungan 1 juta. Itu namanya resisten, Pak, ya. Dan sekarang teman-teman sudah kerja duitnya 100 juta, 1 miliar atau 10 miliar, duit 1 juta udah nggak besar lagi karena teman-teman sudah punya 100 juta, udah punya 1 miliar. Itu namanya resisten, teman-teman. Dan manusia itu hidup berdasarkan support dan resisten. Kita tuh selalu memiliki batas atas, batas bawah, teman-teman, ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang mengira bahwa duit 5 juta itu bagi teman-teman nggak banyak, ya, karena teman-teman punya duit 1 miliar, makanya 5 juta nggak banyak. Tapi ada juga, Pak, menurut orang yang 5 juta itu banyak banget, karena dia aja punya cuma 1 juta di rekening, jadi bagi dia 5 juta banyak banget. Itu, teman-teman, itu namanya support resisten, ya. Jadi area terbaik untuk take profit kita tuh di resisten, karena takutnya kalau harga sudah sampai resisten dia nggak bisa naik lagi, Pak, maka harus kita ambil profit kita, kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Sekarang saya akan jelaskan letak resisten pada tren bullish adalah di semua swing high dan swing low yang berada di atas harga yang sedang terjadi. Nah, kalau sekarang teman-teman patokannya adalah di atas harga yang sedang terjadi. Harga yang sedang terjadinya di mana, Pak Is? Lihat di sini nih harga yang sedang terjadi. Kita take profit di mana, Pak Is? Ya ini swing high ini. Swing high yang letaknya di atas harga yang sedang terjadi. Ini namanya resisten. Harga yang sedang terjadi kan di garis merah ini, teman-teman. Ini ada swing high kan. Kita namai di sini R1 atau resisten 1. Ya. Sekarang kita akan lihat sama-sama, teman-teman, apakah betul harga akan ke support dan akan ke resisten seperti ini. Ya, jadi trading ini membantu kita untuk tahu kapan harus buy-nya dan kapan harus take profit-nya, teman-teman, materi ini. Mohon maaf saya minum bentar, teman-teman, tenggorokan saya kering banget, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Lanjut ya. Jadi kita sekarang akan melihat, teman-teman, apakah memang harga ini akan sampai support dan dia akan naik, teman-teman. Kita akan lihat ya sama-sama ya. Dan ternyata betul, teman-teman ya. Begitu dia sampai support, harganya langsung mantul ke atas. Jadi apakah ini suatu keajaiban, teman-teman? Ya tidak juga gitu loh. Ini hanya soal continuation. Jadi biasa-biasa aja, teman-teman, karena emang ilmunya seperti ini gitu loh. Bukan karena ini klinik, bukan karena ini serem-serem, bukan ya. Emang seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan menjawab, Pak. Kita sudah tahu ya, pertanyaan ini sudah terjawab. Oh, BTC time frame daily bullish, berarti prioritas buy. Oh, buy-nya di mana sudah terjawab di support resisten. Sekarang kita akan menjawab nanti lagi, teman-teman, materi berikutnya, yaitu adalah buy-nya kapan, sell-nya kapan. Nah, kita udah tahu nih watt-nya apa, watt ternyata bullish. Jadi trading itu kayak nganu, teman-teman, kayak 5W1H. Ada yang tahu materi 5W1H nggak waktu SMP, waktu SMA? Nah, jadi yang kelahiran 90-an awal sampai 90-an akhir mesti SMP SMA-nya mesti ada 5W1H nih. What, where, when, who, why, how ya. Jadi what-nya apa? What-nya adalah trennya bullish. What, where di mana? Mau buy dan sell di mana? Where, who, siapa? Siapa tuh maksudnya ya koinnya apa gitulah ya. What, where, when dulu, kapan? Kapan terus siapa? When, who ya. What, where, when tuh menjawabnya besok, teman-teman. Kapan buy-nya, kapan sell-nya. Kemudian who, why. Who itu siapa? Siapa tuh koinnya maksudnya ya. Terus why, kenapa di koin itu?
dan how, bagaimana hasilnya. Jadi analisa itu selalu ada unsur what, where, when, who, how, teman-teman. Makanya kalau teman-teman sering baca berita-berita kripto, berita-berita forex, berita-berita keuangan, itu selalu ada template what, where, when, who, how. Itu tadi teman-teman, 5W1H tadi. Karena itu adalah template analisa gitu loh. Itu template analisa, template storytelling seperti itu. Dan kita ini di market kan juga storytelling, teman-teman. Kita tuh menceritakan kisah masa lalu tuh, Pak, ya. Jadi kita di sini kan hasilnya menceritakan kisah masa lalu, teman-teman. Kisah masa lalunya oke, kita tembak. Kisah masa lalunya nggak oke, kita nggak tembak. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Sekarang kita akan ke yang bearish ya. Kita akan ke yang bearish. Nah, ini sekarang kita akan menjawab, teman-teman ya. Kita prioritasnya selnya di mana? Kita jawab pakai materi support resistance lagi. Tapi kita jelasin dulu dari resistance, teman-teman ya. Resisten adalah atap dari tren bearish ya. Berfungsi untuk area entry sell terbaik, teman-teman ya. Jadi kalau mau sell terbaik tuh ya nyari resisten di tren bearish ya, teman-teman. Letak resisten pada tren bearish adalah di semua swing high dan swing low yang berada di atas harga yang sedang terjadi, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau melaksanakan sell ya, teman-teman cari resistennya. Resistennya di mana, Pak Isemang? Nah, ini lihat, ini garisnya nih. Ini garis yang sedang terjadi sekarang kan. Cari, Pak, swing low, swing high-nya terdekat di mana? Di sini, Pak Is. Ya, betul, di sini, teman-teman ya. Ini adalah resisten 1 namanya. Nah, ini namanya resisten 1, teman-teman. Kemudian ini juga ada swing low juga di sini. Saya sebut resisten 2. Gini, teman-teman ya. Jadi area entry sell terbaik kita adalah di sini dan di sini. Kemudian kita akan jelaskan support. Jadi dibalik doang, Pak, konsepnya, Pak. Support adalah lantai dari tren bearish, berfungsi untuk area entry, area take profit ya, kalimatnya gini. Kemudian letaknya sama kayak yang tadi, teman-teman. Letak support adalah di semua swing high dan swing low yang berada di bawah harga yang sedang terjadi. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyari take profitnya di mana ya, teman-teman tinggal cari aja supportnya ya. Supportnya di mana, Pak Is? Ya swing low yang di bawah harga yang sedang terjadi, Pak, itu namanya support. Ini harga yang sedang terjadi, cari swing low-nya, teman-teman. Swing low-nya ada di sini. Maka ini adalah namanya S1. Nah, namanya S1, teman-teman. Sekarang kita akan lihat sama-sama, teman-teman, apakah benar ya harga di area resistance dia akan mantul turun. Jadi kalau kita nanti melakukan sell di sini kita akan cuan, teman-teman. Tapi pertanyaannya sellnya kapan? Besok ya. Jadi jangan langsung dipraktekin pakai duit asli, Pak. Ini belum selesai, Pak. Masih panjang banget, teman-teman ya. Kita belum ke materi screening juga, masih panjang banget, teman-teman, ini tuh ya. Ini baru hari pertama teknikal, masih basic banget. Sekarang kita lihat, Pak. Harganya mantul di resisten dan ternyata harganya turun, teman-teman ya. Apakah ini suatu kebetulan, teman-teman? Habis dia naik terus dia turun sampai resisten. Ini nggak kebetulan, Pak. Masuk kebetulan terusan gitu ya. Nah, sekarang kita akan studi case di materi di Bitcoin yang sedang terjadi sekarang, teman-teman. Ya. Biar teman-teman bisa memprediksi nih by data ya, bukan berdasarkan feeling, Pak Is, saya feeling Bitcoin naik ya. Itu anak TK, itu jawaban anak TK, teman-teman ya. Feeling BTC naik itu anak TK, teman-teman. Kalau kita lihat, Pak, dari sini ya,
Ini semuanya, ini unsur badan cangkul kepala cangkul Pak nih, badan cangkul kepala cangkul nih. Terus tadi kok tiba-tiba ngepam, nggak usah kaget Pak, itu sudah siap dia. Ini barusan terjadi loh Pak, tadi siang ya, tadi sore loh. Jadi ini nggak saya bikin-bikin loh teman-teman. Ya toh, ini coba lihat nih. Nih, ya toh, habis itu naik dia, nih. Ngeri nggak teman-teman? Gila nggak? Nih, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Nih. Ya toh? Ngeri nggak teman-teman? Jadi cari rally kenceng, koreksi pendek, rally kenceng, koreksi pendek. Seperti ini. Nah, terus kita tata teman-teman ya, kita tata. Tapi ini kalau mau intradayan teman-teman ya, jadi trennya itu ada di H4 sebenarnya Pak. Nah, trennya ini sebenarnya ada di H4-nya teman-teman. Nah, terus pas di sini tadi tiba-tiba dia naik kencang, itu nggak usah kaget Pak, gitu loh. Karena secara struktur aja dia sesuai yang saya bilang tadi gini Pak. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi sekarang SRP akan kemana nih, coba kita akan melihat. Nah, SRP juga sadis juga teman-teman ya. Nih, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Nih, jadi waktu tadi dia naik gini nggak usah kaget Pak, nggak usah serem-serem. Dia sudah memenuhi syarat tren bullish yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, tugas teman-teman tuh nyari market yang begini loh Pak, ini loh kayak gini. Nah, besok cara nyarinya saya ajarin. Kira-kira gitu teman-teman ya. Monggo Pak yang mau tanya silahkan mic-nya dihidupkan teman-teman. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Monggo. Apakah